Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Prestasi, selamat datang dalam acara sosialisasi KRTI tahun 2024 Divisi Fixed Wing. Perkenalkan, nama saya Ulfa yang akan menjadi moderator pada hari ini dan juga narasumber kita yang akan memaparkan materi hari ini yaitu Bapak Mona Arif Batubara. Maaf, pada Bapak Mona Arif Muda Batubara STMT. Halo Bapak Mona, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Ulfa. Ya, baik. Terima kasih kembali, Pak. Eh, Baik, Sobat Prestasi dan Bapak Ibu yang hadir pada ruang virtual ini, selanjutnya kita memasuki sesi paparan materi fixed wing yang akan disampaikan oleh Bapak Mona Arif Muda Batubara, STMT. Kepada Bapak Mona, disilakan. Terima kasih Mbak Ulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan sosialisasi RTI 2024 pada divisi fixed wing. Saya akan share screen dulu ya. Oke, ini yang terlihat yang file besar, tampilan layar besar pada kecil ya, Mbak. Oh, Kebalik, iya. Pak. Kebalik ya. Oke. Izin Pak, saya kebalik ini share screen. Iya. Itu Pak di display setting di atas, Pak. Display setting di atas. Temu saya. Oh iya, ada sini ya. Oke. Web. Udah ya. Terima kasih. Eh, kita mulai. Oke, Divisi Fixed Wing tahun 2024 ini temanya adalah responder pertama pada wilayah bencana aliran sungai. Nah, ini ada disclaimer berbeda dengan divisi lain yang Desember lalu pada Desember 2023 kita sudah publish draft regulasi. Nah, pada Desember itu kita di divisi Big Swing masih temanya adalah pemetaan wilayah pesisir pantai. Nah, tapi karena ada perubahan lokasi final KRTI 2024, maka kita sesuaikan temanya sesuai dengan wilayahnya. Nah, karena itu ditetapkan pada tanggal 12 atau 11 Maret kemarin, kita tetapkan lokasinya di Gading, final nanti di Lanut Gading. Dengan demikian, temanya untuk fixing berubah menjadi responder pertama pada wilayah bencana aliran sungai, ya, jadi bukan pesisir lagi. Nah, itu yang perlu dilihat perbedaannya. Oke, nah ini nanti lokasi final nanti di bulan September, di mana misi penerbangan di Fixing seperti ini. Nah, pertama pilot dropping 2 paket masing-masing setengah kilogram atau 500 gram di ujung-ujung di daerah mapping. Kemudian monitoring di 2 area drop zone tadi, jadi loiter dulu.
di atas drop zone. Kemudian mapping 7 km aliran sungai. Nah, mappingnya ini kita memakai tipe mappingnya koridor. Ya, koridor mapping linear. Sehingga kita memetakan aliran sungai sepanjang 7 km. Kalau yang di final nanti kita sudah tetapkan di sisi utara Lanut Gading itu ada Sungai Opak yang akan kita mapping. Nah, untuk seleksi tahap kedua yang masing-masing peserta terbang di wilayah masing-masing, ini peserta mencari wilayahnya yang seperti ini, ada sungainya 7 km. Gitu ya. Jadi di seleksi wilayah atau seleksi tahap 2 di mana peserta terbang di wilayah masing-masing, tapi melakukan misi yang sejenis, yaitu mapping koridor di atas aliran sungai. Oke. Ini lokasi final nanti di Lanut Gading, di mana posisi area operasi untuk divisi fixed wing berada di sisi barat Lanut Gading. Kita ngambil sepertiga di sisi utara di landasan ini, di mana di bagian baratnya. Kemudian perencanaan ini tenda pit stop warna di hijau muda untuk peserta, tenda pit stop peserta. Tenda warna kuning ini adalah panitia dan penjurian di tenda orange. Dan di bawahnya adalah area take off dan landing area. Ini garis besar kontes Swing 2024. Temanya adalah responder pertama pada wilayah bencana aliran sungai. Kemudian di bagian B, divisi fixed wing tahun 2024 ini akan dilaksanakan dengan sistem daring dan luring. Ya, daring maksudnya pada seleksi tahap kedua, dan luring dilaksanakan pada saat seleksi final langsung di Lanut Gading. Ya. Pada seleksi tahap pertama, yaitu usulan proposal. Jadi kita punya 3 seleksi sama seperti divisi lain, ada 3 seleksi. Seleksi tahap pertama adalah usulan berupa proposal atau berupa usulan tertulis yang berisikan desain wahana dan strategi dalam penyelesaian misi. Detail penulisan usulan ada nanti terlampir disampaikan oleh panitia. Termasuk di situ nanti tim-timnya siapa saja. Nah, kemudian kita akan melakukan seleksi tahap kedua yang dilaksanakan secara daring, di mana setiap tim peserta harus menyediakan 4 sistem pengiriman video yang dapat disampaikan ke juri. Jadi kita pakai aplikasi Zoom untuk melakukan sistem daring ini, di mana setiap peserta ada 4 sistem pengiriman video disampaikan ke juri, yaitu 1 dari tampilan ground control station-nya, 1 video dari daerah ground control station dan take off, dan 2 dari dropping paket. Ya, nanti dilihat di gambar 5 lebih jelas. Di gambar di slide 5. Jadi ada 4. 1 tampilan dari GCS-nya, sharing screen dari GCS-nya, kemudian video tampilan dari daerah take off landing dan posisi GCS, dan 2 video dari 2 buah dropping zone. Kita dropping zone 2, maka ada 2 video yang disampaikan ke juri. Kemudian pada seleksi tahap final, semua peserta divisi fiksi yang lolos tahap kedua akan diundang untuk datang melakukan misi penerbangan di tempat acara final. Jadi yang lolos seleksi kita undang untuk melakukan seleksi final di Lanut Gading di Jogja.
Oke. Kemudian wahana pada divisi fixing harus memiliki sistem dropping paket. Ya, sistem pengambilan foto dan sistem video. Foto untuk buat petanya dan video untuk monitoringnya dan live monitoring, live dan recorded, ya, terekam dan langsung. Langsung ini kita akan pantau langsung di layar besar di tenda penjurian. Kalau di sistem daring nanti itu yang kita lihat dari Zoom. Kemudian misi penerbangan UAV di tahap kedua dan tahap final adalah sama, yaitu menghendaki peserta menggunakan wahananya sepanjang aliran sungai. Panjang aliran sungai yang dipantau dan dipetakan adalah 7 km. Ya. Dan pada dua tempat awal dan akhir aliran sungai tersebut ditetapkan masing-masing sebuah lokasi dropping zone. Pada lokasi dropping zone, wahana melakukan pemantauan dan dropping paket darurat. Pemantauan pada dropping zone dilakukan dengan terbang mengitari area dropping zone tersebut atau loitering sebanyak 2 kali. Secara ringkas dapat kita lihat nanti di gambar di slide 2. Di slide 2 di atas tadi ya. Nah ini. Jadi ini dropping zone-nya di awal dan di akhir dari aliran sungai yang akan dipantau. Nah, selain dropping, dia juga wahana UAV yang dikendalikan peserta harus melakukan loitering di setiap dropping zone ini. Panjang aliran sungainya 7 km. Ya. Panjang aliran sungainya. Ya, jadi ya seperti ini tidak lurus, Sungai Opak yang berada di utara 3 km di utara Lanut Gading itu tidak lurus, ya berbelok-belok begini. Ya. Panjang aliran berbelok-belok itu 7 km yang kita pakai. Oke, saya lanjutkan. Bagian H, peserta divisi fixed wing hanya boleh menggunakan satu wahana. Ya. Kemudian pilot paket darurat terbuat dari kayu memiliki berat 500 gram dengan bentuk dan dimensi yang bebas. Setiap wahana peserta harus membawa 2 unit pilot. Ya, 2 unit pilot untuk dijatuhkan atau dropping pada 2 dropping zone. Nah, ini sistem pelaksanaan perlombaan daringnya. Jadi ada 4 channel nanti setiap peserta, ada 4 akun Zoom, ya, yang dihubungkan peserta ke panitia melalui internet. Channel 1 di lokasi home. Home ini untuk melihat posisi take off landing dan posisi GCS, ya, untuk menyorot lokasi take off dan landing dan menyorot daerah kontrol GCS, komputer GCS-nya. Dan channel 2 ini isinya adalah share screen dari tampilan ground control station-nya. Ini yang isinya adalah ground control station dari komputer timnya. Dan yang di channel 3 dan 4 ini ada 2 drop zone 1 dan drop zone 2. Jadi ada 2 kamera masing-masing di drop zone masing-masing. Jadi ada 4 account atau 4 channel yang digunakan peserta yang disampaikan ke internet untuk terhubung ke panitia. Ya, tapi ada catatan di sini ya, area misi terbang ditetapkan oleh juri berdasarkan usulan peserta. Jadi peserta boleh mengusulkan, nanti kita koordinasi, nanti akan dibuatkan WhatsApp grupnya. Ini nanti kalau sudah lewat tahap 1 ya, tahap proposal, sudah pengumuman,
yang lolos tahap 1 dipersilakan untuk membangun wahananya. Nah, nanti pada saat kompetisi atau pelaksanaan tahap kedua, nanti peserta terbang di wilayah yang telah diusulkan dan ditetapkan oleh juri. Dengan syarat wilayah itu ada izin lokasi dan notamnya. Nah, ini yang diurus oleh peserta masing-masing. Ya. Security clearance-nya juga diurus dan notice to airmanship untuk wilayah operasional peserta di wilayahnya harus diurus. Nah, ini yang menjadi penguatan untuk tim fixed wing yang kita mulai hal ini sejak tahun 2021 ya. Sejak tahun 2021 kita sudah dorong peserta divisi fixed wing untuk bisa melaksanakan secara mandiri perizinan dan notamnya. Kemudian seluruh peserta melaksanakan take off pada jam yang sama di bawah komando juri. Jadi kita melaksanakan di seleksi tahap kedua itu bersamaan. Jadi yang terbang, kalau ada peserta dari Aceh, terbangnya sama dengan peserta yang dari ujung timur Indonesia, misalnya Sulawesi atau dari Papua, gitu. Kita terbang bersamaan, pakai waktunya pakai WIB nanti kita pakai tetapkan. Oke. Nah, ini sisi pelaksanaan misi daring pada sisi panitia, jadi juri di sini dan panitia. Kita menggunakan 3 komputer, komputer pertama untuk melihat channel 1, komputer kedua untuk melihat channel 2, dan komputer ketiga untuk melihat 2 channel 3 dan 4 untuk dropping zone. 2 dropping zone. Misi terbangnya 30 menit dan olah datanya 50 menit. Jadi total misi pada fixed wing tahun 2024 ini adalah 80 menit maksimumnya. Sama seperti tahun 2023. Dan ketiga, ini yang harus dipatuhi, kita punya rambu-rambu atau aturan dalam penerbangan fixed wing atau sama dengan penerbangan drone lain atau UAV. Di Indonesia kita memakai peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2020. Nah, di situ ada keterangan lebih lanjut, coba dicari di internet ada. Dan kita semakin ke sini, semakin kita usahakan untuk memenuhi semua yang tercantum di dalam peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Ya, kemudian pada sisi bagian keamanan dan keselamatan, nah, kita membuat seperti ini. Wahana terbang yang mengikuti kontes harus memiliki fitur keamanan, di mana jika wahana terbang tidak dapat dikendalikan, out of control, atau jika koneksi ground control station ke wahana terbang terputus, ya, out of control di sini artinya wahana dan ground control station tidak terhubung. Ini masalah terjadi biasanya masalah telekomunikasinya, masalah telemetri antara wahana dan ground control station. Bila ini terputus, nah, ini kita buat aturannya maksimum 10 detik. Dan kita akan minta wajibkan fail-safe-nya harus diaktifkan dengan maksimum 10 detik. Jadi 10 detik terputus, bila terputus komunikasi antara wahana terbang dengan ground control station, maka wahana harus kembali ke home.
Ya, ini juga kita buat begini karena ini untuk memenuhi aturan yang ada di Permenhub nomor 37 tahun 2020 tadi. Nah, kemudian setiap wahana yang melakukan misi penerbangan harus mengaktifkan fitur geofencing, ya. Ada seperti pagar gitu ya. Ada di autopilotnya, sistem aplikasi autopilotnya ada ini fitur ini akan harus diaktifkan untuk membatasi area penerbangan secara horizontal dan vertikal, di mana secara horizontal plus minus 50 meter dan vertikal plus minus 20 meter. Ya, nah kita tertibkan lagi bahwa setiap penerbangan UAV tidak boleh keluar dari jalur penerbangannya, dan untuk menjaga itu kita aktifkan dengan fitur geofencing diaktifkan. Kemudian sistem fail-safe dimaksud agar wahana tidak terbang keluar area kontes jika terjadi kegagalan failure yang dapat membahayakan, ya, keterangan tadi. Keempat, setiap pilot yang mengendalikan wahana penerbangan harus memiliki sertifikat remote pilot. Nah, ini baru juga nih. Kalau tahun lalu masih kita dorong, sekarang ini kita wajibkan. Ya, tahun lalu sudah ada yang sudah melakukan ini, serta sudah ada yang mengurus sertifikasi pilot. Nah, tapi belum semuanya. Kalau tahun ini kita wajibkan. Dan ini harus diperhatikan oleh peserta karena ini butuh waktu. Ya, untuk mengurus sertifikat remote pilot ini ada beberapa lembaga yang bisa mengurusnya, dan itu butuh jadwal. Dia tidak setiap hari ada, biasanya setiap bulan, tapi setiap bulan ada. Banyak, ada lebih dari 10 afiliasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang bisa membantu dalam melakukan sertifikasi remote pilot ini. Dan remote pilot ini nanti dibutuhkan dalam pengurusan notam ke Sidopi. Ya. Nah, kelima, setiap peserta yang melakukan penerbangan wahana harus memiliki izin keamanan, ya, security clearance dari instansi terkait. Ya, maksudnya ini adalah FASI atau Lanut TNI AU setempat. Nah, ini juga kami dorong setiap tim harus mempunyai hubungan networking dengan Lanut TNI AU setempat. Nah, karena kalau tim terhubung dengan mereka, insya Allah akan terbantu. Apa yang dibutuhkan dalam security clearance, membuat notam, itu akan dibantu oleh Lanut setempat. Jadi salah satu tugas dan fungsi Komandan Pangkalan Udara TNI AU di wilayahnya adalah membina potensi kedirgantaraan setempat dalam bentuk FASI, organisasinya namanya FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Jadi Komandan Lanut setempat sekaligus adalah Komandan FASI, Ketua FASI setempat, Ketua FASI provinsinya. Jadi itu memang tugas Komandan dalam pembinaan potensi dirgantara dalam organisasi FASI, sehingga kalau peserta melakukan hubungan baik dengan FASI, pasti akan dilayani dengan baik, karena memang itu sama-sama saling membutuhkan. Dan biasanya akan lancar kalau institusi yang melakukan networking, bukan mahasiswa. Ya, dalam ini dosennya, ya. Saya minta kita dorong dosen pembimbing untuk bisa melakukan approach ke FASI atau Lanut setempat. Untuk beberapa tim sudah banyak juga yang sudah mempunyai hubungan baik dengan Lanut setempat. Tapi yang belum melakukan kerjasama atau hubungan baik, maka kami dorong agar tim dalam hal ini dosen pembimbingnya dapat melakukan approach atau pendekatan ke
Pangkalan Udara TNI AU setempat, dalam hal ini organisasi FASI. Oke. Setelah lomba luring di Lanut Gading, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, area misi terbang ditetapkan oleh juri, izin. Nah ini, kalau tadi pada kompetisi atau tahap kedua, ya, kompetisi tahap kedua diurus oleh peserta masing-masing, izin lokasi dan notamnya. Nah, kalau di final nanti ini akan diurus oleh panitia, izin lokasi dan notam. Karena lokasinya sama, hanya satu lokasi, yaitu di Lanut Gading, Gunung Kidul. Jadi peserta tidak lagi ngurus izin lokasi dan notam. Ini seluruh peserta melaksanakan misi penerbangan dengan pengaturan dari panitia dan komando dari juri. Ini akan kita detailkan nanti di technical meeting pada saat final. Ya. Untuk penilaian masih sama seperti tahun lalu, dengan total 100, yang kita nilai ada 8 unsur, yaitu mulai dari airframe, kemudian performansi take-off-nya, performansi landing-nya, kemudian performansi dropping paketnya, kemudian kualitas petanya, kualitas playback video, ini yang kualitas video yang direkam, yang recorded itu playbacknya, kemudian kualitas video yang live streaming, dan kandungan lokal yang digunakan pada wahana. Pada saat menggunakan wahana, nanti kita lihat berapa persen, berapa nilai kandungan lokalnya. Oke, itu yang saya sampaikan untuk bisa kita diskusikan. Silakan untuk, ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Saya mohon minta bantuan Mbak Ulfa untuk sebagai moderator tanya jawab ya. Iya, baik. Ya. Terima Silakan, kasih Mbak Ulfa. kepada Bapak Mona atas pemaparan materinya hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang akan dibuka sampai pukul 11.45 WIB. Bagi para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa untuk raise hand. Ya, baik. Di sini sudah ada yang raise hand dengan Bapak Abdurrahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya Pak terkait beberapa penjelasan barusan. Yang pertama, saya mungkin dari jadwal ya, karena pengurusan izin agak lumayan kelelet, dan itu kalau yang mengeluarkan SC setahu saya itu dari Kemenhan, Pak. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita mau mengajukan notam, itu kita butuh salah satunya itu asuransi. Di mana asuransi itu akan menerima ketika unit tersebut memang sudah ada invoice ataupun surat keterangan produksi dari PT. Karena yang afiliasi untuk asuransi sekarang seperti MSIG itu yang di bawahnya Kemenhub itu, dia kalau yang perusahaan-perusahaan yang membuat pun kita harus presentasi ke mereka, dan asesmennya itu butuh waktu juga. Dari pihak DNP untuk pengurusan notam itu nggak akan mengeluarkan kalau belum ada asuransinya. Itu yang menjadi pertanyaan juga. Untuk ke Lanut yang terkait, itu kan saya ada boundary tadi georeferencing 50 dan 20 kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Itu mungkin bukan horizontal vertikal, Pak. Kita nggak tahu tingginya itu kan terbang ketinggian berapa,
Kalau dari yang Permen 37 itu, PM37 itu, kalau bukan masuk bound 15 kilo, ketinggian 120, itu masih aman. Secara itu ya, secara peraturan di PM37, asalkan terbangnya di siang hari dan semacamnya. Sama kalau untuk yang SC ini juga butuh biaya, Pak, yang mungkin di situ kan nggak tertera. Semuanya itu under table dan ada undang-undang menentukan untuk fee pembayarannya. Itu mohon nanti mungkin lintas kementerian dari Mendikbud dan semacamnya itu mohon dijelaskan atau ada surat rekom dari teman-teman kalau sudah lulus. Nanti kan ada waktu juga bagi teman-teman yang mau ngurus dari proposal sampai ke tahap daringnya. Mungkin itu Pak pertanyaannya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Lupa? Terima kasih Pak Abdurrahman. Untuk pertanyaannya apa mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Pak? Iya, kita kumpul dulu tiga ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya dengan Saudara Adnan Golbi dipersilakan. Halo? Ya. Pada Permisi Saudara Kak, Adnan? apakah suara saya masuk? Iya, sudah masuk. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Adnan Galib dari Universitas Gadjah Mada. Di sini saya ingin menanyakan yang pertama, apakah penggunaan launcher, apakah ada batasannya seperti dilarang menggunakan salah satu jenis launcher, dan apakah menggunakan banji menggunakan pasak itu masih boleh? Terus, lalu untuk yang pertanyaan kedua, dalam Domain KRTI, bagaimana keamanan tertulis dilarang menggunakan baterai yang tidak standar dan hasil modifikasi? Apakah yang dimaksud dari hal tersebut, semisal menggunakan baterai litium 18650 yang dirangkai seri atau paralel termasuk dalam hal tersebut? Ya, mungkin sekian dari saya, Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dengan Saudara DS dari Unpar. Baik, silakan. Selamat siang. Saya hendak bertanya soal teknis dari format proposal. Apakah ada format yang bersyarat harus dengan bentuk penulisan tertentu dengan format yang diberikan oleh pihak KRTI? Kemudian pertanyaan kedua, pada bagian divisi fixed wing direncanakan akan diterbangkan pada jadwal yang bersamaan, apalagi pada bagian daring tersebut. Jika demikian, jika terjadi kondisi yang tidak memungkinkan, jika cuaca itu hujan atau kondisi malam tiba-tiba diubah secara mendadak pada lokasi tersebut, apakah itu ada kompensasi waktu lainnya atau tetap akan dilaksanakan dengan kondisi yang terpaksa tersebut? Terima kasih. Masih mute Mbak Ulfa. Oh iya. Ya, terima kasih. Sudah ada 3 orang yang bertanya. Sekarang bisa untuk Bapak Mona, silakan untuk menjawab dari pertanyaan masing-masing. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Pertama dari Bapak Abdurrahman dari Universitas Negeri Malang. Kedua dari Mas Adnan Galib dari UGM dan ketiga Mas DS dari Unpar ya. Oke, saya jawab dari yang pertama dari pertanyaan Pak Abdurrahman. Ini banyak nih ya pertanyaan, saya catat ada 4. Pertama tentang SC, security clearance dari Menhan tadi ya katanya. Ya enggak Mas, enggak Pak. Jadi kita sudah beberapa kali melakukan penerbangan UAV, ini cukup koordinasi dengan Komandan Lanut setempat. Maka saya dorong semua tim fixed wing melalui dosen pembimbingnya melakukan koordinasi dengan Komandan Lanut setempat yang juga berperan sebagai Ketua Federasi Aerosport Indonesia di provinsi masing-masing. Mereka selama ini yang saya pengalaman kami, mereka akan sangat senang sekali kalau ada tim-tim air modeling ataupun UAV yang menghubungi FASI setempat.
mereka akan sangat welcome untuk melayani apa yang kita butuhkan. Ya, jadi tidak harus sampai ke pusat di Kementerian Pertahanan ataupun di Mabes TNI AU ataupun Panglima TNI, nggak perlu sampai di situ. Jadi selama ini kita cukup sampai di level fasi provinsi setempat. Kalaupun ada hal-hal yang dikomunikasikan ke pusat, ini yang dilakukan oleh Komandan Lanut setempat. Mereka yang akan koordinasi ke pusat. Jadi betul seperti NOTAM itu berlakunya nasional, bahkan internasional. Setiap penerbangan itu akan diberikan NOTAM yang diterbitkan oleh Airnav setempat, tapi itu dipublikasi ke semuanya. Nah, itu yang bukan urusan kita lagi. Sama seperti security clearance tadi, bagaimana si komandan, bagaimana organisasi FASI memberikan itu, mungkin mereka terkoordinasi, bisa sangat mungkin mereka koordinasi dengan pimpinan pusatnya, dalam hal ini Mabes TNI AU ataupun Kemenhan, tapi itu bukan di kendali kita lagi. Kita cukup menghubungi mereka di Komandan Lanut setempat atau ketua FASI-nya. Ya, itu ya pertanyaan pertama. Kedua, NOTAM butuh asuransi wahana ya. Ini sudah saya klarifikasi. Saya juga bulan Januari kemarin ikut sertifikasi pilot. Nah, jadi untuk penerbangan dari wahana ya untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan lomba yang diorganisasi oleh kampus, oleh kementerian seperti kita ini tidak dibutuhkan asuransi. Ya, nanti mungkin Pak Abdurrahman bisa langsung koordinasi pada lembaga yang mengurus sertifikasi ini bahwa ini tidak diperlukan, kecuali kita perusahaan komersil. Ya, misalnya kita menggunakan wahana untuk penyemprotan tanaman pakai merek tertentu yang khusus dan besar ya, sudah banyak beberapa merek yang dipakai untuk itu yang secara profesional, dan itu memang ada asuransinya. Nah, untuk itu memang Direktorat Jenderal Perhubungan Udara meminta asuransinya untuk pengurusan NOTAM-nya. Dan untuk jenis kita itu tidak perlu. Untuk level yang KRTI, wahana yang digunakan di KRTI, setahu saya sampai saat ini dan bulan Januari kemarin saya ikuti sertifikasinya, itu tidak dibutuhkan. Cukup kita sampaikan saja apa yang kita gunakan. Kemudian geofencing ya. Ya, geofencing ini betul bahwa di ketinggian terbang kita ikut aturan di Permenhub nomor 37 tahun 2020 tadi bahwa ketinggian terbang maksimum 400 feet atau 120 meter. Ya. Tapi pada lomba KRTI ini, kompetisi KRTI ini kita menambahkan geofencing yang ada fiturnya di autopilotnya, sistem autopilotnya. Jadi kita tidak boleh, kita membatasi atau memagari pesawat tadi tidak boleh terbang plus minus dari 20 meter dari ketinggian terbang yang ditetapkan. Ya. Nah, nanti kalau di lomba daring nanti maksimum 120 meter, minimumnya nanti sekitar 80 meter ya, tapi nanti peserta bisa menyampaikan ke kita di ketinggian terbangnya berapa meter. Nah, nanti geofencingnya itu adalah secara vertikal plus minus 20 meter dan horizontalnya plus minus 50 meter. Tapi nanti kalau untuk terbang di final nanti, kita buat nanti ada tim A, tim B yang kita bedakan ketinggiannya. Itu ketinggian itu yang ditetapkan oleh juri dan panitia. Nah, itu geofencing mengikuti ketetapan tadi. Ya, jadi betul Pak, di Permenhub nomor 37 tahun 2020 sudah ada diatur maksimum ketinggian terbang, tetapi geofencingnya itu kita yang atur. Ya, pagar terbangnya kita pagar
abstraknya itu ya, kita yang atur. Kemudian biaya sertifikasi. Nah, ini sama seperti membuat wahananya Pak, memang kita sampai saat ini belum ada bantuan dari kementerian untuk membiayai realisasi wahana yang membutuhkan biaya lebih dari, kalau hitung-hitungan saya sekarang fixed wing ini butuh sekitar 5 juta ya, 5 juta ke atas bahkan. Dan untuk biaya sertifikasi saat ini untuk mahasiswa saya kira harganya itu sekitar 1 juta. Jadi untuk umum itu 1.500.000, untuk mahasiswa itu harganya pelaksanaan untuk biaya sertifikasi itu adalah sekitar 1 juta rupiah. Ya, saya kira nanti teman-teman dari perguruan tinggi bisa mencari bagaimana alokasi pembiayaannya, dan ini adalah investasi juga buat tim masing-masing kampus, bahwa dengan pilotnya memiliki sertifikasi remote pilot, ini juga akan memberikan kredit poin dan juga untuk aktivitas di luar kompetisi KRTI. Jadi seperti yang pernah kami sampaikan di tahun sebelumnya, bahwa KRTI ini salah satu tujuannya adalah mendapatkan SDM Indonesia melalui kampus, manusia-manusia yang bisa, SDM bisa melakukan membuat wahana sampai mengoperasionalkannya sesuai kebutuhan yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga dengan demikian kita berharap penerbangan UAV yang dilakukan oleh kampus-kampus peserta KRTI bukan hanya dilakukan pada saat lomba KRTI saja. Ya, pada saat setelah KRTI kita punya orang-orang atau SDM bisa diandalkan pada saat Indonesia membutuhkan. Misalnya terjadi bencana yang terjadi di beberapa wilayah. Nah, nanti teman-teman dari kampus yang terdekat dengan sumber bencana bisa membantu instansi BNPB dalam melakukan mitigasi ataupun fast responder seperti yang di tema ini. Gitu ya, kalau bencananya di sungai kita bisa melakukan ya paling cepat bagaimana mengevaluasi apa yang terjadi di sungai tersebut. Berapa dampaknya, apa yang dibutuhkan. Begitu juga kalau di pesisir. Begitu juga kalau di daerah pegunungan gitu ya, terjadi bencana vulkanik. Ini yang sebenarnya kita harapkan dari teman-teman alumni KRTI. Kalau alumni KRTI pilot-pilotnya sudah memiliki sertifikasi pilot, sudah terhubung baik dengan FASI setempat, dalam hal ini Komandan Lanut setempat, dan stakeholder yang ada di wilayah masing-masing, harapan kita akan lancar penerbangan-penerbangan di luar lomba KRTI ini. Itu sebenarnya yang ingin kita capai dari bonus yang kita dapatkan dari setelah pelaksanaan KRTI ini. Demikian ya Pak Abdurrahman. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Adnan Galib. Nah, ini pertama tentang launcher, apakah sistem pasak masih diperbolehkan itu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Hendro Nurhadi pada sosialisasi general tadi, bahwa sistem launcher dengan pasak itu adalah salah satu pilihan. Bukan satu-satunya jenis launcher yang bisa kita gunakan. Tetapi memang sistem launcher dengan pasak ini adalah paling sederhana dan paling murah. Itu kan gitu. Kenapa kita selalu cenderung untuk memilih tipe ini. Dan salah satu keunggulannya lagi adalah tipe ini bisa dibawa dengan mudah ya, karena konstruksinya tidak begitu banyak, sehingga kalau kita melakukan operasional di daerah kebencanaan yang minim infrastruktur, minim atau angkutannya hanya bisa dijangkau dengan motor gitu ya, tidak bisa bawa barang-barang banyak, maka launcher dengan pasak ini adalah salah satu pilihan yang paling baik menurut saya. Sehingga kami memutuskan masih membolehkan sistem pasak dengan menggunakan launcher dengan sistem pasak, tetapi dengan concern atau ada perhatian penuh dengan keselamatan. Ya, tadi Pak Hendro ada menyampaikan
di gambar slide-nya titik-titik kritis pada launcher sistem PASA di mana-mana yang mungkin lepas. Nah, oleh karena itu, dimulai tahun 2023 kemarin, KRTI 2023 sudah di kepanitiaan kita memberikan satu jabatan namanya Safety Marshal. Marshal keselamatan yang menilai dan mengevaluasi sistem PASA ini. Kalau sistem PASA-nya tidak baik, maka tidak boleh dilakukan penerbangan begitu. Dan harapan kita pada saat penerbangan seleksi wilayah yang dilakukan oleh masing-masing peserta, kami harap setiap peserta dari kampusnya ini punya satu orang yang berfungsi sebagai safety marshal, sehingga mengawasi dan menjamin keselamatan timnya pada saat melakukan misi. Begitu ya. Itu kami harapkan tadi pada saat pelaksanaan lomba seleksi wilayah atau tahap kedua, kami sangat mendorong agar setiap kampus atau setiap tim yang melakukan ikut kompetisi ini menunjuk 1 atau 2 orang sebagai safety marshal yang fungsinya untuk menjamin keselamatan tim tersebut dalam pelaksanaan penerbangannya. Pertanyaan kedua tentang modifikasi baterai, ya maksudnya apa gitu ya? Kalau modifikasi baterai lithium ion 8650 diserikan itu bukan itu maksudnya ya. Maksud kami di sini adalah ada usaha-usaha melakukan modifikasi baterai lithium polimer yang sel-selnya itu misalnya dia punya 4 sel ada dari 4 sel itu ada 2 sel masih bagus, dia melakukan modifikasi, dia ambil sel yang bagus kemudian disatukan dengan sel yang lain. Nah, itu yang maksud kami modifikasi seperti itu tidak dibolehkan. Ya, khusus lithium polimer yang sering mempunyai potensi kebakaran dari sistem jenis baterainya. Kalau lithium ion sampai saat ini masih aman dan untuk modifikasi serial untuk meningkatkan dayanya ini sampai saat ini masih kita perbolehkan, dan kami perhatiannya tadi pada lithium polimer. Begitu ya Mas Anan ya. Kemudian dari Mas DS dari Unpar. Format proposal nanti akan disampaikan oleh panitia. Bisa melalui Mas Noval tadi dari tim IT nanti akan menyampaikan linknya atau template-nya, contohnya untuk format proposal. Pertanyaan keduanya adalah kendala cuaca pada terbang pada seleksi wilayah. Nah ini memang betul kita pada seleksi wilayah atau seleksi tahap kedua kita akan usahakan, kita akan jadwalkan terbang serentak. Tetapi bila terjadi hambatan cuaca pada masing-masing wilayah, ini akan dilakukan penilaian dari juri dan ada kriterianya, misalnya hambatan cuaca oleh karena angin kencang. Kencangnya seberapa? Peserta harus menunjukkan dengan anemometer berapa kecepatan anginnya yang kita bolehkan menunda penerbangan bila kecepatan anginnya di atas 7 meter per second. Kalau di bawah 7 meter per second, kita masih minta si peserta untuk bisa terbang. Kemudian kendala misalnya hujan. Hujan juga akan kita lihat secara visual kondisi hujannya di sana dari video yang disampaikan peserta tersebut. Saya kira demikian untuk sesi pertama. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mona. Semoga penjelasan dari Bapak tadi sudah cukup jelas untuk bagi para penanya. Lalu di sini kita juga sudah ada 3 penanya lagi. Kepada Saudara Ardi Seto Priambodo, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Saya bisa didengar ya? Coba. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak
dan Mbak Ulfa. Saya dari UNY Pak, ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan notam, karena di tahun-tahun sebelumnya itu sepertinya ada saja yang sepertinya juga nggak punya notam tapi diberi kesempatan terbang, Pak. Nah, maksud saya begini, apakah ini menjadi suatu kewajiban? Karena itu kan untuk mendapatkan notam itu juga salah satu perjuangan yang berat. Kalau memang kita sepakati bersama semuanya harus pakai notam, kalau nggak ada notam nggak boleh diskualifikasi dari lomba misalnya seperti itu ya Pak. Tentunya kan jadi semuanya bersemangat untuk mendapatkan itu. Tapi kemudian kalau ada tim yang tidak ada notamnya tapi juga diperkenankan lomba, sementara ada tim yang sudah berjuang mati-matian untuk dapatkan notam juga sama-sama juga diberi kesempatan lomba. Nah, tentunya kan jadi tidak fair lah menurut saya kan begitu Pak ya. Nah, mungkin ini perlu kejelasan saja kalau memang karena berkaca dari kemarin, wah nggak ada notam bisa terbang nih, jangan-jangan nanti tahun ini nggak ada notam terbang lagi kan gitu Pak. Jadi akhirnya tidak serius untuk apa namanya untuk mengurus ini. Padahal kan ini jadi kalau UFI kan harusnya salah satu syarat penting kan gitu agar termonitoring juga sama Airnav kan itu tujuannya kan ke sana kan sama-sama terkait dengan safety. Nah terus yang kedua terkait dengan power dari equipment masing-masing alat yang digunakan pada yang ada frekuensinya. Nah ini mohon kejelasannya karena di panduan itu kan ada maksimal daya penguat kan begitu ya untuk yang 433 ini 200 miliwatt, sedangkan untuk yang 2,4 dan 5,8 ini sampai 1 watt. Nah itu mekanisme pengukurannya seperti apa Pak? Karena jujur pada saat lomba nanti di nasional itu banyak sekali yang tahun lalu ya, banyak sekali kan yang ada low sinyal kan gitu Pak ya. Nah itu ditengarai gara-gara ada frekuensi yang jam dari alat-alat lain kan gitu ya. Nah ini kalau memang bisa distandarkan kemudian diukur dengan baiknya itu kan menjadi kualitas lombanya juga nanti akan berkualitas kan seperti itu Pak. Jadi mungkin ada transparansi terkait dengan pengukuran ini sehingga tidak hanya melihat dari stiker yang tertempel pada alat itu. Kalau itu kan bisa dibikin dengan mudah itu Pak. Karena kan kemarin kalau nggak salah ini hanya dilihat dari bentuk fisiknya saja. Nah, apakah ada prosedur yang standar sehingga itu kita sama-sama tahu oh ini tim ini pakai 200 miliwatt, oh tim ini 1 watt. Jangan-jangan ada tuh nanti tim yang pakai 2 watt. Itu kan tentunya juga secara aturan kan tidak sesuai kan gitu. Terus yang ketiga, satu lagi Pak, kan ketika pelaksanaan terbang itu kan terbagi 2 waktu ya, misi terbang 30 menit dan olah data 50 menit. Nah, apakah bisa misalnya kalau kita terbang hanya ya Pak selesainya 20 menit, kemudian sisa waktu olah datanya itu bisa menjadi 70 menit, atau mungkin dibalik, terbangnya misalnya butuh waktu 40 menit, tapi waktu untuk olah datanya bisa jadi 40 menit juga kan sama-sama totalnya sama-sama 80 menit. Nah itu apakah memungkinkan untuk seperti itu atau harus terbang itu 30 menit maksimal, olah datanya maksimal 50 menit. Nah itu apakah boleh fleksibel digunakan seperti itu atau saklek penggunaan waktunya? Ya, mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Pak Mona, ini waktu sudah menunjukkan 11.48. Apa ini masih ada 2 peserta yang raise hand atau diterima saja? Mungkin satu lagi. Satu lagi ya Pak ya. Kepada Saudara Muhammad Riawan Naufal dari ITS, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Riawan Naufal dari ITS. Izin bertanya, apakah ada batasan altitude untuk dropping? Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas 2 pertanyaan. Nanti kalau ada waktu lagi kita buka lagi 1 pertanyaan lagi ya. Oke, dari Pak Ardi Seto dari UNY. Ini dari tuan rumah nih. Benar. Untuk notam ini memang ini sebenarnya wajib kalau kita membaca dari peraturan Permenhub, peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2020 ya. Masalahnya pada saat para kursus notam ini diminta pilotnya berlisensi gitu, biasanya begitu ya. Ini ada implikasinya dan
peserta biasanya berat di situ. Tidak semua peserta punya lisensi remote pilot. Nah, maka itu dari awal kita mendorong pengurusan notam dan pengurusan remote pilot ini sejak tahun 2021. Ya, 2021 waktu di Solo, kemudian 2022 kita off, 2022 di Lampung kemarin, kita sudah berulang-ulang menekankan peserta untuk memenuhi ini. Nah, karena itu, untuk tahun ini insya Allah kita akan fix membuat rigid. Peserta yang tidak punya notam dan tidak punya pilotnya tidak punya lisensi pilot, tidak, maka akan diskualifikasi. Nah, karena kita anggap waktunya masih panjang. Ya. Seleksi tahap 2 itu di bulan berapa ya? Sekitar bulan September, kurang 2 bulan. Kalau kita final September, Juli itu. Juli seleksi tahap kedua, Juli atau Agustus ya. Jadi sekarang bulan Maret masih panjang waktunya untuk pengurusannya. Ya, karena setiap bulan itu ada yang menawarkan pelatihan sekaligus sertifikasi remote pilot. Jadi jawaban saya adalah kita akan fix rigid kepemilikan notam dan kepemilikan sertifikasi remote pilot wajib hukumnya di tahun 2024 ini. Oke. Kedua, tentang power radio, bagaimana mengukurnya? Ya benar, kita punya masalah memang Pak Ardi, bagaimana mengukur power radionya, karena alatnya juga tidak murah gitu ya, di lapangan apalagi nanti kalau di wilayah. Insya Allah tim kami punya beberapa orang yang nggak bisa dibilang expert, tapi sudah pengalaman lah di dalam penggunaan radio telemetri, radio video sender, sehingga dari bentuk dan cirinya kita tahu ini merek apa, ini berapa watt gitu. Dan karena itu beda-beda ya, kalau dia watt dia besar, udah bentuk sudah beda. Kalau dia modifikasi, kelihatan modifikasinya. Insya Allah dimudahkan kita untuk memeriksanya gitu Pak Ardi ya. Karena kita nggak punya alat ukur yang sophisticated untuk itu. Kalau nanti di UNI kita minta, tolong panitia sediakan alat ukur untuk itu. Nanti UNI sendiri yang keberatan nanti. Ya itu nanti kelas lab itu. Nah untuk jamming accident yang selama ini terjadi memang ada, tapi yang kami lihat bukan karena antar peserta. Biasanya itu dari radio HT. HT yang dual band, triple band itu yang punya resiko untuk mengganggu radio peserta. Ya, ada radio yang UHF ya, yang 400-an megahertz itu, yang dual band atau triple band menyediakan available di frekuensi 400-an megahertz. Itu tabrakan dengan telemetri kita yang bermain di 433 MHz. Itu yang biasanya terjadi. Maka itu kita selalu tertibkan pada acara final, kita tertibkan panitia dan peserta yang membawa radio komunikasi handy talkie. Itu biasanya yang paling rawan untuk terjadi jamming accident. Kemudian 80 menit misi, itu ya 30 menit terbang dan 50 menit olah data. Ini tidak kaku. Kalau memang peserta terbaik, hitungan kami untuk melakukan misi 7 km itu tidak sampai 30 menit, Pak. Mungkin 15 menit sudah bisa. Ya boleh, silakan. Atau kalau memang dia punya kendala, setting penerbangannya nggak sampai sehingga terbang untuk 7 km tadi, dia butuh sampai 50 menit, ya boleh saja. Tapi nanti totalnya tidak boleh lebih dari 80 menit. Jadi waktu tersisanya itulah olah datanya. Misalnya dia terbang sampai 50 menit, maka olah datanya 30 menit. Gitu. Kita batasi di situ dan kita akan catat ada asisten juri mencatat waktu tadi. Gitu Pak ya. Nah sekarang ke Mas Ridwan Noval dari ITS, Riawan Noval.
butuh ketinggian berapa ya untuk dropping ya. Batasan ketinggian untuk dropping tidak kita batasin, ya, itu serta yang memutuskan. Tapi nanti kalau final mungkin batasan minimumnya, kalau maksimum kan sudah jelas 120 meter ya, berdasarkan Permenhub nomor 37 tadi. Tapi batas minimumnya ini untuk keselamatan orang di bawahnya, jangan sampai terbangnya 5 meter gitu ya. Nanti akan kita sampaikan, dan saya kira juga serta tidak bagus juga hasilnya kalau terbang di bawah 10 meter, atau ya nanti akan kita sampaikan idealnya berapa, tapi yang jelas ini akan merugikan peserta kalau terbangnya terlalu rendah gitu. Dia tidak bisa melakukan pencapaian misi dengan baik kalau terbangnya di bawah 50 meter misalnya. Risiko jatuhnya sehingga gagal misi juga tinggi kalau terbang di bawah 50 meter. Ya demikian ya, Mas Riawan Noval dari ITS. Oke, Mbak Ulfa. Ya, terima kasih Bapak Mona atas penjelasannya dari jawaban-jawaban tadi. Ini berarti sudah dicukupkan ya Pak? Ya, jadi gini, nanti kalau ada, ini kan waktu kita sudah habis untuk acara sukses ini. Kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, kita nanti panitia akan membuat WA group khusus untuk divisi fixed wing. Masing-masing divisi akan dibuatkan WA grupnya oleh panitia. Kita bisa diskusi intens di situ. Demikian ya. Ya, baik. Terima kasih atas antusias yang luar biasa dari Sobat Prestasi pada kegiatan sosialisasi KRTI tahun 2024 divisi fixed wing. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi hari ini dapat membantu dan bermanfaat untuk Sobat Prestasi dalam kelancaran ajang bergensi kontes robot terbang Indonesia tahun 2024. Dan terima kasih kepada Bapak Mona Arif Muda Batubara STMT selaku narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan sosialisasi ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta Sobat Prestasi yang telah mengikuti sosialisasi hari ini. Semoga kontes robot terbang Indonesia tahun ini dapat menemukan talenta Indonesia yang dapat bersaing di ajang internasional. Dan terakhir, bagi Sobat Prestasi, jika masih ada pertanyaan, bisa juga menghubungi Helpdesk BPTI, yaitu Besti, yang ada pada website BPTI. Nanti bisa Sobat Prestasi buka laman website BPTI, dia ada di pojok kanan bawah, keterangannya Halo Besti. Nanti bisa menanyakan di situ jika ada pertanyaan lainnya terkait KRTI. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berfoto bersama dahulu. Bisa dibuka kameranya pada para hadirin. Ya, mungkin sebentar. Di sini masih ada Mas Latif atau Mas Topan? Halo? Oh ya, mungkin bisa bantu untuk foto bersamanya ya. Ada berapa slide, Mas, ini? Oke, ada 3 slide. Baik, bisa dibuka kameranya. Kita mulai slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir, slide 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata yang terucap dan salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Pagi. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.